Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Kita lanjutkan sedikit penutup dari kitab masalah kitab as-shalah. Ini di bab as-shalah, salat jenazah. Pembahasan masalah dafnul mayyit, menguburkan mayit. Pembahasan terakhir di salat jenazah ini adalah menguburkan jenazah. Dan kita setelah dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Dan dikuburkan ini adalah awal fase kehidupan yang sebenarnya, awal fase kehidupan yang panjang sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita masuk ke dalam kubur, maka kita akan menunggu lama sekali, dengan waktu yang sangat panjang di alam kubur. Setelah waktu yang panjang itu kita dikumpulkan Dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu lebih lama lagi, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sataqumun fil mahsyar, kalian akan berdiri di padang mahsyar berapa lama? 50.000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Di situ 50.000 tahun lamanya kita berdiri di padang mahsyar. Menunggu apa? Menunggu sidang besar, menunggu sidang akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hari itu akan datang malaikat bersaf-saf, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika itu didatangkan malaikat bersaf-saf. Kita bayangkan diri kita masing-masing. Dalam kondisi amalan tidak ada, dalam kondisi ibadah banyak bolong-bolongnya, rianya iya, ikhlasnya tidak tahu. Amalan kita yang receh seperti ini. Para nabi saja khawatir terhadap umatnya. Orang-orang salaf dahulu khawatir terhadap dirinya. Apalagi kita. Maka kondisi seperti itu kita ingat-ingat, selagi kita masih diberikan Allah kesempatan. Maka ketika itu 50.000 tahun lamanya kita berdiri. Allah Subhanahu wa taala membariskan para malaikatnya. Datang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sudah tidak ada di padang mahsyar. Orang kafir sudah tidak ada, sudah masuk ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tidak bisa keluar lagi. Tidak ada ampunan, dispensasi, tidak ada sama sekali. Kekal selama-lamanya. Sisa orang-orang mukmin ini. Kemudian waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada saat itu didatangkan didatangkan jahanam, diperlihatkan itu, jadi semua yang dia masuk surga sekalipun akan dilihatkan jahanam. Sekalipun dia masuk surga tanpa hisab akan dilihatkan jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika itu manusia barulah ingat dia. Ketika itu barulah ingat. Diingat-ingat kondisi seperti itu. Di saat seperti sekarang ini. Allah beri kita kesempatan. Allah beri kita kemudahan untuk bermajelis ilmu. Allah mudahkan kita untuk beribadah. Allah jadikan kita hambanya. Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat semua dunia ini, tidak ada bandingannya dengan nikmat keimanan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jahanam? Pertanyaannya, kenapa Allah lihatkan hamba-hambanya yang dia akan masuk surga, neraka jahanam?
ya. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya nikmat itu dia harus dibandingkan dulu. Kalau dia tidak dibandingkan, dia tidak tahu kadar nikmat. Kapan kita tahu nikmat sehat itu? Ketika sakit. Kapan kita tahu nikmat punya harta? Ketika tidak punya harta. Kapan kita tahu nikmat waktu luang? Nikmat masa muda, ya, ketika kita diberikan sebaliknya, ya. Oleh karenanya itu nikmat-nikmat itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ini neraka jahanam agar kaum muslimin yang dia masuk surga itu tahu, ya Allah, nikmatnya ternyata begini neraka ini. Kesabaranku yang panjang dahulu selama di dunia, sujudku, ya, puasaku, zikirku, sabarku melawan subuh untuk bisa hadir majelis ilmu, ini ternyata balasannya. Allah janjikan ini. Ya, ternyata apa? Ternyata berbuah sangat manis. Ya, neraka jahanam dilihatkan. Nah, ketika dia masuk surga, dia akan tahu, ya Allah, nikmatnya kita bisa masuk surga. Ya, bersyukurnya kita itu bersyukur berlipat-lipat. Ya, tidak bisa diungkapkan karena sudah melihat jahanam. Ya, ketika itu yauma idzin, ketika melihat neraka jahanam, yauma idzin yatadzakkarul insan. Ya, semua manusia kaum mukminin ketika itu ingat, ya, baru ingat, ya, baru ingat dengan dosa-dosanya, ya. Jangankan ahli maksiat, ahli surga saja mereka menyesal ketika itu. Disebutkan Nabi SAW, sungguhnya semua kita akan menyesal. Ahli surga menyesal karena dia apa? Ahli neraka jelas menyesal karena tidak bisa masuk surga. Ahli neraka sangat jelas. Ahli surga kenapa dia menyesal? Karena dia tidak bisa maksimal selama di dunia. Ya, karena surga itu tingkatannya 100. Ya, ada kelas tinggi, kelas ekonomi, ada kelas VIP. Maka yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika itu semua manusia kaum mukminin yang dihadapkan neraka jahanam itu ingat. Ingat mereka, ingat. Ingat wa anna lahu dzikra. Ya, ketika itu tidak ada manfaatnya lagi. Ingat-ingat. Dulu kenapa saya melakukan maksiat ini? Kenapa saya dulu diberi Allah kesempatan, saya malas-malasan? Kenapa saya dikasihkan teman yang baik, saya sia-siakan? Kenapa saya diberikan harta untuk di jalan Allah, kenapa saya habiskan untuk yang tidak manfaat? Maka wa anna lahu dzikra. Ya, tidak ada manfaatnya sudah. Nah, ini pembahasan kitab salat jenazah diakhirkan itu tujuannya agar kita itu tahu bahwasanya akhir fase kita di dunia ini, ya, hanyalah singkat. Kita hanya membawa satu kain kafan. Ya, kain kafan itu yang kita bawa. Yang lainnya pergi. Jangankan apa? Jangankan harta benda kita, orang-orang yang kita sayangi, anak istri kita itu akan pergi. Ya, anak kita akan pergi, istri kita akan pergi, bahkan dia akan mungkin menikah dengan orang lain. Ya, harta kita akan menjadi rebutan. Ya, oleh karenanya kita harus pahami bahwasanya hakikat dunia itu seperti itu aja dia. Ya. Yang kita tinggalkan hanyalah anak soleh yang mendoakan kita dan amal-amal jariah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat, ya. Ini bukan hanya sekedar ucapan, ini bukan hanya sekedar bicara biasa. Ini sesuatu yang hakikat yang kita akan alami semuanya. Ya, kita cepat lambat akan wafat. Ya, cepat lambat akan wafat. Bisa kita duluan atau orang yang kita sayangi duluan, ya, tidak akan keluar semuanya dari itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan wafat, semuanya akan meninggalkan dunia. Semua yang kita kumpulkan hari ini itu akan kita tinggalkan. Yang tersisa hanya amal soleh. Ya, yang tersisa hanya amal soleh, tidak ada yang lain, titik, tidak ada komanya. Maka persiapan. Kita harus persiapan. Yang dia punya ilmu, infak dengan ilmunya sebanyak-banyaknya. Yang dia punya ide-ide cemerlang untuk dakwah, dia infak dengan ide-idenya tersebut. Jangan ditanggung, jangan direm-rem. Yang dia bisa infak dengan tenaganya, yang bisa dengan hartanya, ya. Karena semua kita diwajibkan untuk berdakwah, ya. Tidak semua kita diwajibkan jadi ustadz, tapi semuanya wajib untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ketika kita di akhir ini pembahasan masalah
mendafan atau menguburkan jenazah, kita pun akan sama, ya, kita pun akan sama, ya. Ketika ada seorang yang dia orang kaya ini, ya, orang kaya ini, dia orang berada, ya, tapi dia tidak diberi taufik dengan kekayaannya, dia katakan, ya, kalian tidak tahu siapa saya, ya, kalian tidak tahu siapa saya nih, ya. Maka ada seorang ahli hikmah, orang yang berilmu mengatakan, man anta, katanya, siapa anda, ya, innama anta mun'aqidun min mani, kamu itu hanya seorang yang lahirnya yang terbuat dari mani, ya, mani, ya. Orang dikasih mani mau tidak dia, ya, suruh dia minum, makan tidak mau, karena apa? Jijik, ya. Kamu dari mani, katanya, ya, innama anta mun'aqid min mani, kamu itu cuman makhluk yang terbuat dari mani, wa takhruju minal farji, dan kamu keluar dari farji, ya, kamu keluar loh dari lubang tempat air kencing itu, ya, tempat buruk, ya, tempat keluar air kencing, ya. Maksudnya apa? Jangan anta sombong, jangan sombong dengan sedikit nikmat yang Allah berikan. Hati-hati, itu akan ditanya. Kemudian wa fi batnika, di dalam perutmu itu kumpulan-kumpulan kotoran, ya, kamu itu sudah keluar dari farji, isi perutmu itu loh kotoran saja, ya, isi perutmu itu kotoran, ya, isi perut kita kotoran, ya. Kemudian dan engkau akan dikembalikan di dalam kubur, ya, dan engkau akan dikembalikan di dalam kubur, engkau akan ditutup tanah, ya, yang ada ulat-ulatnya, dan engkau akan menjadi belatung, dan engkau akan dilupakan orang, dan engkau akan bertemu Rabbmu dalam kondisi engkau melampaui batas, berbangga dengan yang sedikit, ya. Maka apa? Maka kata ulama ini, yang dia paham tentang hakikat dunia, hakikat diri kita ini, dan kita tidak tahu, dan saya dan anda tidak tahu, a ilal jannati am ilan nar, apakah kita masuk surga atau neraka, ya. Tidak ada pilihan yang ketiga, ya. Tidak ada istilah ditelan bumi, tidak ada. Kalau bukan surga, ya neraka, ya. Dan setiap kita itu akan dimudahkan dengan penciptaannya. Ada yang dia dimudahkan dengan amalan ahli surga, ada pula yang dimudahkan dengan amalan ahli neraka. Maka itu bisa kita lihat ciri-ciri takdir kita itu, ya. Dan alhamdulillah kita dimudahkan bisa bangun subuh, ya, apalagi kalau antum sudah dibangunkan sebelumnya, ya. Mukmin itu aktivitasnya sebelum subuh, ya. Aktivitasnya mukmin itu sebelum subuh, bukan dari jam 7, ya. Sebelum subuh dia sudah aktivitas. Kenapa aktivitas itu? Untuk mengingatkan dia dengan hakikat dirinya, hakikat penciptaannya, hakikat ketinggian, kesempurnaan Rabbnya, hakikat dia sangat butuh dengan Rabbnya, sehingga di waktu subuh dia akan dibantu Allah. Semua aktivitasnya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada ujian, Allah akan membantu dia agar sabar, agar menerima takdir. Kalau dia diberi nikmat, Allah bantu dia bersyukur, menjadi hamba yang bermanfaat. Itu tujuannya aktivitas sebelum subuh itu. Karena itu waktu yang paling tepat untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan penyakit, ya. Dan kita sangat butuh dengan itu semua, ya. Kita butuh dengan itu dibandingkan makan dan minum. Ya, ketika kita meninggal dunia, kita akan ingat semua itu, ya. Dan kita akan dikuburkan, ya. Semua harta benda kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan, yang kita bawa hanya satu kain kafan, ya. Nah, di sini disebutkan dafnul mayyiti, menguburkan mayit. Aqallu dafnul mayyiti, minimalnya itu an yakun fi hufratin, minimalnya itu dia terkubur di dalam satu kuburan, taktum raihatahu, yang bisa menutup aroma bangkainya, ya. Sudah kita itu ini jadi bangkai lagi, ya, orang akan pergi, tidak mau mendekat, ya. Wa tahrusuhu minas siba', dan terjaga dari hewan buas, Jadi kalau misalkan ada yang dia bingung, tidak tahu bagaimana ini ada meninggal, kecelakaan, meninggal, harus dikuburkan, dia tidak tahu keluarganya bagaimana, maka apa? Maka cari lahan, digali, yang dia itu bisa tertutupi dan tidak menyengat baunya,
tidak keluar maksudnya, kemudian bisa terhalangi dari hewan buas. Kalau dia digali-gali tidak bisa hewan buas ya, atau anjing atau semisalnya, maka apa? Itu minimal menguburkan jenazah muslim. Maka apa? Maka ketika kita tidak tahu, itu intinya dia terhalangi dari hewan buas dan kaum muslimin tidak terganggu dengan aroma busuk, aroma bangkai. Wa akmaluhu, yang paling sempurna, yang sempurnanya itu an yakun fil lahdin fil ard al qawiyah, dia satu lahat ya, yang afdal itu satu lahat. Lahat itu dia ukuran seseorang yang dia berdiri dewasa ya, qamah wa bastah, berdiri dia kemudian angkat satu tangannya, orang dewasa ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, itu ukuran yang dia yang sempurna. Entah nanti dia buat lahat ya, atau syakin firrakhwah ya, dia dibuat lahat itu ada seperti sekarang, dia di tepi ya, tepi arah kiblat itu dibuat sedikit lubang, kemudian dimasukkan, itu lahat namanya ya, kalau tanahnya itu kuat seperti di Indonesia umumnya. Tapi kalau dia firrakhwah, pasir-pasiran atau yang dia mudah untuk hancur seperti di Timur Tengah secara umum, maka itu dibuat syak ya, tidak dibuat pinggiran lahat tadi ya, jadi di tengah saja, dimasukkan di tengah, kemudian dihalangi dan papan, cukup ya. Wa an yakun wasi'an, dan dia luas, maksudnya luas, muat untuk jenazah plus orang yang menurunkan jenazah tersebut, karena dia mau diturunkan, mau diurus. Jadi dia tidak sempit sehingga menyebabkan orang yang mengurusi jenazahnya kesulitan. Wa umquhu qama wa bastah fihima, ya, dalamnya tadi ukuran dewasa yang berdiri ya. Dan di antara sunnahnya adalah dia diturunkan kepalanya dulu ya, jadi ke arah bawah dari tiang lahat itu, ada yang turun di bawah, kemudian ada satu atau dua di atas. Dia diturunkan seperti ini, kemudian dinaikkan kepalanya, kemudian diturunkan kakinya, kepalanya diturunkan ya, agar dia termuliakan, karena dia anggap dia seperti orang yang hidup. Tidak boleh kita kasar-kasar, masukkan langsung kita ini seperti ini, landai, kemudian diturunkan kakinya, diturunkan kepalanya, kemudian dihadapkan ke arah kiblat ya. Kemudian dia ditutup dengan papan seperti sekarang ya, dan dia dikuburkan. Nah, disunahkan kita ikut untuk menguburkan, meskipun hanya sekedar mengambil sedikit dari tanah kuburan, kita kuburkan ya. Kemudian kita ratakan kuburannya dengan pasir yang ada, dengan tanah yang ada, kemudian ditimbun sisanya, meskipun dia menggunung ya, meskipun dia menggunung. Kemudian didoakan ya, didoakan. Dan yang paling penting ketika meninggal itu adalah diminta hak ya, atau kewajibannya. Kalau seseorang dia punya hak kewajiban kepada si mayit, sampaikan, atau dia punya kewajiban kepada orang lain, disampaikan. Utang-utang yang ada ya, disampaikan, karena itu akan menghalangi dia dari dia mendapatkan naungan Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Dia panas badannya kalau dia belum dibayar utang-utangnya ya, kasihan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu diantara caranya beliau mau menancapkan pelepah kurma yang masih basah ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua dari jenazah ini sedang diazab, la yu'adzaban. Ini orang muslim ini ya, orang muslim ini, dia keduanya diazab, dan dia mukmin ya, muslim mukmin yang beriman dan Rasulullah di zaman sahabat ini mereka ya. Artinya apa? Artinya di zaman sahabat saja, di zaman Rasulullah SAW yang beriman saja ada yang diazab seperti itu ya. Nah, kita tidak tahu kita kondisi kayak apa di dalam kubur itu, diazab. Azabnya mengerikan dalam kubur itu. Mengerikan ya, dengan gelapnya kubur rasanya mengerikan, apalagi kalau didatangi malaikat penghancur gunung, malaikat yang disebutkan sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ya, sungguhnya
orang-orang yang dia diazab itu, dia disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya itu bersebelahan, dia berseberangan sampai dia seperti ini, tulang rusuknya itu ya berpindah tempat ya, gara-gara dia diazab. Kemudian datang malaikat, dia membawa palu ya, kemudian dihantamkan kepada mayit ini, kepalanya sampai hancur ya. Kata Nabi SAW, kalau palu tersebut dipukulkan ke gunung itu jadi apa? Jadi debu beterbangan gara-gara kerasnya ya. Dan ketika itu dia akan teriak ya, di azab ini teriak dia dalam kondisi semua makhluk mendengar, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Dia teriak itu. Bagaimana teriaknya orang kayak gitu, dihancurkan seperti itu. Yang teriak itu semuanya makhluk mendengar ya, kecuali apa? Kecuali jin dan manusia. Nah, itu kita ini ya, perkara gaib seperti ini harus kita sering ulang-ulang sampai dia masuk ke hati, nancap. Jadi kita ketika mau malas ibadah, kita ingat itu, ya Allah ya, mudahkan saya takut dengan itu hari-hari itu. Jadi kita mau melakukan maksiat, kita ingat, ya Allah, saya istighfar ya, hari-hari itu lebih dahsyat ya, jauh lebih dahsyat. Nah, ini kita sudah selesai alhamdulillah di pembahasan terakhir dari kitab salat jenazah ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita husnul khatimah ya. Tidak ada manfaatnya harta, anak, keturunan, jabatan, dengan segala yang kita punya kalau tidak kita husnul khatimah, tidak ada manfaatnya ya. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meminta agar bisa husnul khatimah, apalagi kita ya. Rasulullah SAW itu sudah jelas dia akan husnul khatimah, tapi Nabi SAW tetap meminta ya, meminta agar husnul khatimah, agar tidak memiliki utang ya, agar dilindungi dari azab kubur ya, agar sampai Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan kalian la tada'anna ya, jangan kalian itu meninggalkan kul dubur sholat, setiap di akhir sholat, dari doa apa? Meminta perlindungan dari 4 fitnah ya. Fitnah mati ya, ketika mati bahaya fitnahnya nih, fitnah hidup, fitnah masih dajjal ya, fitnah dunia. Maka fitnah ketika kita meninggal itu di alam kubur itu mengerikan. Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya, jangan sampai kalian tinggalkan doa ini. Sampai ulama fikih itu berselisih, doa ini wajib dibaca atau tidak ya, berselisih mereka ya. Nah, itu kenapa berselisih? Karena itu tadi Nabi SAW menggunakan bentuk kalimat jangan kalian tinggalkan ya doa ini. Jadi itu para ulama menjelaskan kenapa kita meminta doa itu, karena itu adalah kondisi-kondisi yang sangat kita butuhkan. Kita meminta perlindungan dari fitnah dunia, fitnah mamat, fitnah mati ya. Karena fitnah mati itu kita kan tahu hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Itu teorinya mudah memang ya, teorinya mudah. Ana pernah baca di ilmu kedokteran, kalau sudah kondisi dia koma ya, kondisi koma dekat dengan sakaratul maut ya, dia otak manusia tidak berfungsi ya, otak manusia tidak berfungsi. Jadi kalau dia misalkan bicara atau apa, dia tidak sadar itu ya. Nah, bagaimana kita mau bilang la ilaha illallah ya, tidak bisa. Kita mau kita kendalikan diri kita tidak sadar kondisinya. Maka mengucapkan itu betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan berlindung dari fitnah ketika mati ya. Karena tidak sedikit orang yang dia itu justru ditalkin dengan la ilaha illallah, dia tidak mau ya, dia justru marah, bahkan dia mengucapkan kalimat-kalimat fajir, kalimat fasik ya. Maka kita persiapan di antara cara agar kita dimudahkan untuk husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita betul-betul, ya Allah, saya tidak beribadah kecuali hanya karenamu, tidak ada unsur yang lain ya. Ya Allah, saya salat tidak ada unsur berbangga dengan orang lain, kamuflase dengan orang lain, nah ya, untukmu saja. Orang lain tahu atau tidak tahu, saya tidak ada urusan
Ya Allah, saya berinfak di jalanmu, tidak ada urusan dengan orang lain itu. Mau dia puji atau tidak ada urusan. Ya, saya hanya mengharapkan pahalamu. Ya Allah, saya melakukan perjuangan dakwah ini tidak ada urusan dengan manusia semuanya. Mau dia setuju, mau dia tidak, mau dia senang, mau dia puji saya tidak ada urusan. Ya, itu diantara apa? Diantara aplikasi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu sangat penting. Itu pelajaran akidah. Ya, dan insya Allah kita pembahasan kitab salat sudah selesai. Ya, kita ada dua pilihan ini. Pilihannya kita ujian, ya, ujian dulu baru lanjut, ya. Ujian dulu, atau kita murojaah agak cepat, murojaah dari awal, murojaah agak cepat, ya. Atau kita kalau dilanjutkan langsung kitab zakat, nanti lewat semuanya, ya, ilmunya lewat. Ya. Murojaah cepat, ya. Murojaah cepat. Ini lumayan kita ini, sudah kitab tohar dan kitab salat ini. Selesai kita. Ya, ada yang pernah ini belajar fikih kitab salat selesai dari awal sampai akhir. Ini selesai kita ini. Sudah salat sunnah kita selesai. Tapi dia tidak dipanjangkannya, ya. Habis kitab zakat, kitab puasa. Nah, ya, alhamdulillah kita habis puasa haji umrah. Insyaallah kita tahun depan haji umrah kita. Nah, selesai. Habis itu selesai kitab jual beli. Selesai kitab ibadah. Jadi pilihan kita apa ini? Murojaah cepat, ya. Baik, cepat. Syukran ikut dari awal kan? Ya, sudah. Baik. Ini kita sedikit ini ada kita mau memotivasi sedikit masalah perjuangan dakwah ini. Ya. Kalau kita mau melihat perjuangan dakwah, ya, kan kita dakwah ini terkadang lelah, ya. Terkadang ada lelahnya, terkadang ada futurnya, terkadang adalah penghambat-penghambat, ya, atau bisikan-bisikan syaitan. Maka kita harus ingat bahwasanya perjuangan dakwah ini adalah kita melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, in kuntum tuhibbunallah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu yang mengaku cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Itu membaca ayat Allah yang perintahkan, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi SAW. Berarti kenapa kita itu mau berjuang untuk dakwah Rasulullah SAW? Karena kita cinta dengan Allah, ya. Karena kita cinta dengan Allah. Orang-orang yang dia mengaku cinta itu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mentaati yang dia cintai, ya, yang dia cintai. Maka ketika kita berusaha untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kecintaan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dia dapat dua. Allah akan mencintai kalian, ya. Dan cinta Allah ini lebih atau cukup dibandingkan semua apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuh apa? Kita butuh gaji, kita butuh rezeki, kita butuh, ya. Kita lebih butuh cinta Allah dibandingkan itu semua. Ya, kita lebih butuh cinta Allah dibandingkan itu semua. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka apa? Maka disebutkan dalam riwayat hadis Al-Qudsi bahwasanya kuntu sam'ahu, ya, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u biha, yang dia akan mendengar dengannya, ya. Berarti Allah akan jaga pendengaran kita, ya. Wa kuntu basarahu alladzi yubsiru biha, dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Jadi ketika kita itu dijaga Allah, dicintai Allah, Allah yang akan jaga organ tubuh kita ini, ya. Dan kuntu rijlahu alladzi yamshi biha, aku adalah langkah kakinya yang akan berjalan. Kita akan dilangkahkan ke jalan kebaikan, ya. Kita diajak, ayo kita pergi ke sini.
Itu apa itu, ngapain? Oh ini kebaikan, nah, kita akan dimudahkan. Di mana kebaikan kita akan dimudahkan. Tapi kalau diajak maksiat kita dihalangi Allah, dicegah Allah. Bagaimana caranya? Allah yang akan menjaga kita, dan kita, Allah akan menjadi tangan hamba tersebut yang akan mengambil. Maka dia tidak akan mengambil perkara yang haram, yang syubhat saja tidak diambil, apalagi yang haram. Maka itu yang pertama, cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, coba kita hitung aja hari-hari kemarin berapa dosa kita. Ya, dosa kita tidak berzikir kepada Allah. Dosa-dosa kita ada kesombongan di hati kita. Dosa-dosa kita merasa paling baik. Ya, dosa kita tidak memberikan haknya anak yatim. Ya, dosa kita tidak memberikan akhlak yang baik kepada orang terdekat kita. Dosa-dosa yang terkadang apa? Terkadang tidak kita sadari. Maka apa? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dakwah, ditanya Aisyah, ya Rasulullah, hal marrabika, apakah pernah melaluimu sebuah ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa? Dibandingkan perang Badar, ya. Dibandingkan perang Badar. Perang Badar atau perang Uhud, Anda lupa. Maka ketika itu Nabi SAW, "Na'am, aku pernah dakwah ke Taif." Ya. Ya Aisyah, aku pernah dakwah ke Taif, ke kaummu. Ketika itu aku datang dengan harapan kabilahnya itu, pimpinannya masuk Islam, menerima dakwahku. Tetapi bukan itu yang aku dapat. Justru dia menolaknya dan mencelaku. Kemudian aku diusir, kemudian mereka berkumpul, anak-anak dengan orang gila dikumpulkan. Coba bayangkan ini. Bayangkan, jangan dulu Rasulullah, bayangkan bapaknya antum, ya, ibunya antum, yang dia berjalan, kemudian dikumpulkan anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang kurang akalnya, kemudian dilempari batu. Ya, antum bayangkan bapak antum dilempari. Dia apa? Dia ingin membagikan sumbangan, membagikan sedekah, ya, niatnya ingin menawarkan Islam, dilempari. Bukan hanya dilempari, disebutkan diludahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi, ya, sampai bercucuran darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bayangkan kalau Rasulullah SAW seperti itu. Maka apa? Maka kata Nabi SAW, ya Allah, sampai aku itu berjalan linglung dan aku tidak sadar aku sudah berada di bawah pohon. Jadi Nabi SAW itu pingsan ketika dia linglung, dia pingsan, akhirnya terbuka matanya, ya, melihat ke atas, ketemu dengan seorang dari pelosok. Dia tanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Dari mana? Saya dari Makkah. Ya, kamu kenal Yunus ibn Matta? Kamu kenal Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, itu adalah saudaraku, akhi, itu adalah saudaraku. Ya, kemudian orang ini mengatakan, engkau adalah Nabi. Pergi dia. Maka Nabi SAW ketika itu berdoa. Ya, Ana tidak hafal semua doanya, Ana bacakan doanya. Nabi SAW berdoa ketika itu. Ya, dan ini diantara sunnah Rasulullah SAW, ketika kita mendapatkan ujian berat, ujian bentuk apapun, ingat kepada Allah, doa. Nabi SAW berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku, ya. Wa qillatu hilati, dan sedikitnya bekalku. Wa hawani 'alan nas, dan kegundahanku terhadap manusia karena mereka tidak menerima dakwah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Rabb, pengatur urusan orang-orang lemah, kata Nabi SAW. Ini doanya luar biasa ini kalau kita renungkan. Kalau kita syarah satu persatu. Wa anta Rabbi. Engkau satu-satunya Rabbku. Engkau satu-satunya yang mengatur urusanku. Ila man takilni. Kepada siapa engkau akan menyerahkan urusanku? Ila ba'idin yattajihni, ya. Apakah kepada orang jauh yang akan menghardikku, menjauhiku? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau akan serahkan urusanku kepada mereka?
Jadi Allah ya, jadi Nabi SAW di sini doanya betul-betul curhat, menyerahkan urusan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi engkau tidak murka, tidak marah kepadaku, aku tidak peduli, kata Nabi. Selagi engkau tidak murka, selagi engkau ridho, aku tidak peduli dengan urusan manusia itu. Jadi betul-betul Nabi SAW fokusnya satu, yang penting Allah ridho, yang penting Allah tidak murka. Dihafalkan ini ya, ini kaidah ya, ini kaidah dalam berdakwah, dalam melakukan kebaikan. Seletih apapun kita, seberat apapun kita, ya saya sudah capek, sudah berusaha, tidak dibayar, tidak dihargai, tidak dipuji, maka jangan bersandar dengan manusia. Kata Nabi SAW, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi engkau tidak murka ya Allah, maka aku tidak peduli, kata Nabi SAW. Maka aku tidak peduli. Artinya apa? Orang-orang itu menolak dakwah Rasulullah. Rasulullah datang jauh-jauh ini, biaya sendiri, harta, jiwa, semua dia korbankan. Dia pergi dengan harapan satu, ingin dapat hidayah mereka itu. Tetapi datang ke sana ya Allah, bukan lagi dijamu, tapi dilempari batu, diludahi sampai berdarah, bertetesan darah Nabi SAW. Maka berat bagi Nabi SAW ini. Maka kata Nabi SAW, in lam yakun bika alayya ghadabun. Selagi engkau tidak murka ya Allah, fala ubali, maka aku tidak peduli. Ya. Meskipun mereka itu murka, meskipun mereka itu mendorongku, mereka melukaiku, mereka melempariku, meludahiku, tidak peduli. Ya. Kita harus paham bahwasanya dakwah kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, dakwah kita ini tidak ada apa-apanya. Pengorbanan kita sedikit, baru kita sumbangkan pikiran kita, tenaga kita, harta kita yang tidak ada bandingannya dengan Rasulullah, kita sudah banyak mengeluh. Ya. Kita tidak sampai diuji seperti Nabi SAW diuji. Ya. Kita belum berbuat apa-apa untuk agama. Belum ada apa-apanya yang kita lakukan untuk agama. Masa kita tidak malu? Tidak malu di hadapan Rasulullah jika kita bertemu nanti. Kita harus malu bahwasanya Rasul SAW dahulu betul-betul memikul beban yang sangat berat. Ya. Ini Rasulullah ya, yang dia berusaha sekuat tenaga maksimal untuk kita bisa bertauhid, agar kita bisa mengenal agama Allah, agar kita bisa selamat dunia akhirat. Inilah Rasulullah ya, yang dia sangat rahmat terhadap kita semuanya. Perjuangannya seperti itu. Kata Nabi SAW, walakin afiataka hiya awsa'li. Ya, akan tetapi Allah, sungguhnya ampunanmu, pemberianmu itu lebih luas bagiku.
Ya, artinya meskipun aku diusir, meskipun aku dihina, meskipun aku dilempari, sungguhnya ampunanmu, sungguhnya pemberianmu itu jauh lebih besar kepadaku. Ya, sudah seperti itu kondisinya. Kondisi sudah dia berlumuran darah, kemudian Nabi SAW tetap mengatakan, sungguhnya pemberian ya Allah jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka berikan kepada aku, ini tidak ada apa-apanya.